Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibunya ada nggak ini ya? Ada ya, dari kalangan jin dan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada sikap hati yang pantas kita ungkapkan melainkan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita semuanya hadir di salah satu rumah di antara rumah Allah, taman di antara taman surga Allah, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, memasukkan ketenangan as-sakinah ke dalam hati setiap orang di dalamnya, dan menyebut nama-nama kita dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduknya kita di sini adalah bentuk sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba yang baik, barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba pilihan, barang siapa yang diinginkan Allah untuk menjadi hamba-hamba calon penghuni surga, yufaqihu fid din. Allah ketika menginginkan hamba itu baik, Allah tidak lantas jadikan hamba ini bergelimang harta. Allah ketika menginginkan hamba itu baik, Allah tidak lantas jadikan semua masalah dalam kehidupannya selesai dengan mudah. Allah ketika menginginkan hamba itu baik, yufaqihu fiddin. Allah akan melakukan satu cara, yaitu Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia dalam perkara-perkara agama. Dan salah satu cara Allah adalah Allah ringankan langkah kita, Allah mudahkan ayunan tangan kita sampai di majlis ini, duduk sejenak untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para ulama yang kemudian kami hanya sebagai penyambung lidah dari para ahlul ilmi, dari kitab-kitab dan makulat-makulat yang mereka sampaikan. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita bersyukur pada kesempatan kali ini, kenikmatan duduk tenang bisa mendengar dan mendulang ilmu di majelis ilmu bukan kenikmatan yang Allah berikan kepada semua orang. 2017 saya pernah datang ke perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Saya menjadi relawan kemanusiaan untuk menyambut kaum muslimin Rohingya yang berjalan 9 hari 9 malam, kemudian menyelamatkan keimanannya berjalan dari Myanmar ke Bangladesh, hanya untuk menyelamatkan keimanan, bukan untuk yang lain. Artinya kalau mereka pun akhirnya murtad dari agama Allah dan mereka menyerahkan diri, mereka tidak akan diganggu di Myanmar. Mereka jalan 9 hari 9 malam dengan pakaian yang menempel, dengan makanan seadanya. Saya tanya orang yang berjalan itu 9 hari, dengan apa kalian bertahan hidup di hutan-hutan? Mereka berkata, dengan mengumpulkan makanan yang ada. Kami campur dengan air hujan agar kuahnya banyak. Kemudian jatah makan satu hari itu 1 suap. Satu hari 1 suap. Dan mereka tunjukkan videonya itu. 1 hari 1 suap. Ya, 1 hari 1 suap. Anak-anak kecil duluan antri, 1 hari 1 suap. Kalau orang dewasanya, kalau masih ada sisa untuk orang dewasa. Kalau habis makanan yang tersedia, maka kami mengganjal perut-perut kami dengan batu, kemudian mengikatnya dengan kain agar tidak terasa lapar. Kondisi Rohingya dalam
keadaan hanya ingin menyelamatkan keimanan. Mereka harus demikian, tinggal di pengungsian yang Masya Allah tabarakallah. Bangladesh itu negara Islam, tapi negara yang sangat fakir, negara yang sangat miskin. Tidak mungkin menolak saudaranya dari Rohingya untuk mengungsi di negaranya, tapi tidak bisa memberikan fasilitas apapun kecuali pesisir pantai, yang kalau panas sekali di siang hari, malam dingin sekali. Hanya beratapkan terpal dan berdindingkan separuh terpal hadir. Dan itulah kondisi saudara kita, sama-sama muslim seperti kita. Salatnya menghadap kiblat sebagaimana kita salat menghadap kiblat. Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kondisinya tidak seberuntung kita. 2018 saya datang ke Palestina. Saya masuk ke salah satu rumah sakit khusus orang-orang Gaza yang terkena kanker. Kawan kami orang Palestina bilang, Ustadz, kalau ada dana dari Indonesia mau diberikan, salurkan ke sini Ustadz. Karena ini rumah sakit khusus orang Gaza yang terkena kanker. Dalam hati saya, ini pasti orang-orang tua lanjut usia. Ketika masuk, Masya Allah, ada 18 pasien, 17 pasien adalah anak-anak kecil. Ketika saya tanya, loh katanya rumah sakit kanker, kenapa kok yang pasiennya anak-anak kecil? Iya, memang mereka ini terkena kanker Ustaz. Ya, organ tubuh dalamnya itu rusak Ustaz. Loh kenapa? Apa sebabnya? Mereka minum dari sumur yang sudah teracuni limbah radioaktif yang dilakukan oleh Zionis. Di Gaza air bersih tinggal 3%. Tinggal 3%. Mereka tidak punya pilihan. Kalau tidak minum haus, kalau minum kena racun dan mereka jatuh sakit. Hanya untuk minum dengan air minum mineral yang sehat mereka tidak punya. Kita Masya Allah, minum kita milih, makan kita milih. Tapi kalau kemudian dengan fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita, kita tidak mampu mensyukurinya, kita tidak mampu beribadah dengan khusyuk dan dengan maksimal, maka sejatinya kita sama sekali bukan hamba-hamba Allah yang bersyukur. 2020 Allah izinkan saya masuk ke Xinjiang. Pernah dengar Xinjiang? Uighur pernah dengar Pak? Masya Allah. Kami melihat sendiri di sana, Masya Allah, ibadah dilarang. Muslimah tidak ada yang berjilbab. Di Xinjiang, di kota Kashgar, ibu kota Turkistan Timur, kubah-kubah dipotong. Masjid terbesar di Asia Tengah namanya Masjid Itkah, masjid terbesar di Asia Tengah itu, lambang kejayaan kaum muslimin di Asia Tengah. Hari ini Masya Allah jadi museum, masuknya harus berbayar. Saya mencoba sholat di dalamnya, dilarang. Ini bukan masjid lagi kata penjaganya, ini museum, tidak ada sholat lagi di sini. Masjid-masjid digembok, sebagian diratakan. Masya Allah tabarakallah. Begitu sulitnya seseorang mukmin menjaga keislamannya. Dan kita Masya Allah tabarakallah, masjid kita terbuka 24 jam. Karpet-karpet kita tebal, ber-AC. Sholat kita bisa dengan menggunakan pakaian sebaik-baiknya. Dengan Masya Allah tabarakallah, nikmat yang Allah berikan ini, sampai kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengulang 31 kali kata atau kalimat di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dengan nikmat mana lagi sehingga kamu mendustakan apa yang Allah berikan. Inilah kemudian yang dimuliakan Allah. Hal pertama yang harus kita syukuri adalah kita bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan, nikmat sempat yang Allah berikan, nikmat fasilitas hidup yang Allah berikan. Walaupun kita mungkin ada di perantauan, mungkin kita ada jauh dari keluarga, tapi ini adalah kenikmatan yang dahsyat tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memilih orang-orang, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memilih orang-orang atau hamba-hamba Allah yang pilihan untuk bisa hadir, duduk sejenak, mampir sepintas untuk mendengarkan ilmu di majlis ilmu seperti ini. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam
kaidah dalam syariat ini, ada satu kaidah yang sangat dikenal, bahwa kondisi hati seorang hamba itu menentukan tempat berakhirnya. Kondisi hati seorang hamba itu menentukan tempat berakhir kita, surga atau neraka. Dalam ayat yang banyak disebutkan, misalnya di dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 88 dan 89. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti adalah hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan tidak lagi bermanfaat follower. Banun itu tidak hanya artinya anak keturunan, tapi juga pengikut. Orang-orang yang selama di dunia menjadi pendukung kita, menjadi backing kita, menjadi koneksi kita. Tidak ada bermanfaat lagi. Illa, kecuali man atallaha, yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Lihat, kondisi hati menentukan ini. Dalam ayat yang lain misalnya di surah Qaf ayat ke-31 sampai 35, Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id, dan Allah mempersiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa tidak jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz, inilah janji Allah untuk setiap hamba yang taat dan hamba yang menjaga. Hafidh itu hamba yang menjaga. Menjaga apa? Man khasyar rahmana bil ghaib. Mereka adalah menjaga ketakutannya dan menjaga ketakwaannya kepada Ar-Rahman bil ghaib, saat sendirian. Jadi kita ini diminta taat tidak hanya ketika banyak orang, ketika sendirian pun kita berusaha taat. Ghaira ba'id man khasyar rahmana bil ghaib wa ja'a biqalbin munib. Siapa orang-orang yang taat dan orang-orang yang menjaga? Mereka yang takut sama Allah di saat sendirian, wa ja'a biqalbin munib, dan datang kepada Allah dengan hati yang bersandar. Munib itu hati yang bersandar hanya kepada Allah. Lihat, lagi-lagi diungkit Allah adalah kondisi hati. Orang-orang yang masuk jannah adalah orang-orang yang kondisi hatinya baik. Artinya orang-orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang tidak pernah mengkondisikan hatinya. Dalam hadis juga dikenal satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab atau bab Al-Jannah wa sifatu na'imiha, surga dan sifat-sifat kenikmatan yang ada di dalamnya. Ada satu hadis yang disebutkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Ini iklan dulu ya. Oh, di luar ya. Iya, lanjutkan. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya akan masuk surga para penghuni surga, sekelompok orang yang hati mereka seperti hati burung. Seperti apa? Hati burung. Jadi penghuni surga nanti memiliki hati burung. Yang diartikan oleh para ulama, hati burung itu hati yang lembut. Hati burung itu hati yang tawakal. Hati burung itu hati yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lagi-lagi yang diungkit adalah soal hati. Maka kemudian ada satu kaidah di awal tadi kita sebutkan bahwa kondisi hati kita menentukan tempat berakhir kita. Maka urusan hati ini menjadi penting. Ibnu Qayyim mengatakan hati manusia itu ibarat tanaman. Tanaman itu kalau ditanam, tanaman itu bisa mati. Ya, bisa mati karena dua hal. Satu, tidak pernah disiram air, tidak pernah dikasih pupuk. Dua, terserang hama. Sama dengan hati. Hati itu bisa mati, bisa mengeras, bisa tidak sensitif lagi. Kalau dua, satu, tidak pernah dapat nutrisi iman, tidak pernah dapat vitamin keimanan. Atau yang kedua,
dia dikasih iman, dikasih nutrisi, dekat sama orang-orang soleh, datang ke majelis ilmu, makan makanan halal, mencari komunitas yang baik, mencari nasihat, datang ke majelis ilmu, dikasih nutrisi terus, tapi dia tetap bisa mati. Kenapa? Karena faktor yang kedua, ketika hatinya dibiarkan terkena hama, dan hama itu disebut dengan penyakit hati. Maka banyak kitab-kitab para ulama di dalam disiplin ilmu tazkiyatun nafas, atau kita sebut dengan tasawuf dalam bahasa yang lain, itu membahas tentang berbagai macam penyakit hati. Dan penyakit hati itu bermacam-macam. Ya, marah itu penyakit hati, hasad itu penyakit hati, nifak, riya, kemudian cinta jabatan, kemudian sombong, kikir, itu penyakit hati. Ya. Dan yang menarik yang disebutkan para ulama, sifat-sifat yang baru saja saya sebutkan itu insya Allah tidak menimpa orang-orang soleh. Karena yang namanya orang soleh itu orang yang sudah mulai taat. Kalau bahasa sekarangnya orang yang sudah mulai hijrah, itu insya Allah sudah tidak sombong lagi. Kalau beramal insya Allah sudah tidak riak lagi. Kalau kemudian dia punya harta sudah tidak pelit lagi, sudah tidak gampang marah lagi. Tapi ternyata ada penyakit hati yang biasa menjangkiti orang-orang soleh. Dan penyakit ini yang insya Allah akan kita bahas. Kenapa? Karena kita khawatir, kita sudah mencoba memperbaiki ibadah kita, kita sudah mencoba memperbaiki amalan soleh kita, kita sudah mencoba jauh lebih baik daripada masa lalu kita. Tapi kemudian kalau kita tidak berhati-hati dengan satu penyakit hati ini, maka semuanya sama saja. Maka apa penyakit ini? Penyakit ini adalah penyakit ujub. Penyakit apa? Penyakit ujub. Penyakit ujub itu para ulama sepakat bahwa penyakit hati yang paling sering menimpa orang-orang yang sudah baik, atau orang-orang yang fasenya sudah fase lebih baik, orang-orang soleh, itu adalah penyakit ujub. Ya. Bahkan Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala ketika ditanya tentang apa itu ujub, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wala a'lamu fil musallina syai'an syarran minal ujub. Sungguh aku tidak mengetahui keburukan pada orang-orang sholat yang lebih berbahaya melainkan penyakit ujub. Jadi penyakit hatinya orang-orang soleh, orang-orang baik itu justru adalah ujub. Maka insya Allah kita beberapa menit ke depan akan membahas tentang ujub ini, apa yang disebut dengan ujub, mengapa ujub itu dilarang dalam syariat, dan kemudian bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang definisinya. Apa itu ujub? Imam Ibnu Abdissalam rahimahullahu ta'ala mengartikan ujub dengan definisi yang paling lengkap. Beliau mengatakan rahimahullah, al-ujubu furhatun fin nafsi bi idafatil amali ilaiha wa hamdiha alaihi ma'anisyani annallaha huwal mun'im bi. Ujub itu adalah perasaan berbangga diri dan menyanjung-nyanjung diri atas keberhasilan yang ia capai, dengan melupakan bahwa Allah lah yang memberikan kenikmatan itu kepadanya. Jadi ujub itu rukunnya dua dia. Satu, berbangga diri dengan peraihan atau amalan. Yang kedua, dia menafikan atau melupakan bahwa Allah lah yang memberikan kenikmatan tersebut. Jadi kalau hanya berbangga saja, masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak disebut dengan ujub. Karena memang berbangga hati itu fitrahnya manusia ya. Misalnya bapak-bapak punya putra di kampung halamannya, ditelepon sama istri, Pak, anak kita sudah hafal 5 juz Pak, mungkin sekali duduk misalnya. Pasti sebagai orang tua kita berbangga hati kan, seneng kan dengan peraihan itu. Alhamdulillah anak-anakku jadi anak yang soleh. Lah bangga yang seperti itu tidak disebut ujub selama apa? Selama kita memuji Allah dan menyandarkan semua itu kepada Allah. Tapi kalau kemudian ujub itu muncul kebanggaan diri kita, kita menyanjung diri kita bahwa anak saya pinter itu karena lembur malam saya, karena kerja keras saya, karena kedisiplinan saya mengatur jadwalnya, karena peran dan kiprah saya. Nah, kalau sudah karena saya, kemudian menafikan bahwa itu adalah rahmat dan karunia dari Allah, inilah ujub.
Ya. Lah seringkali orang-orang soleh itu terjangkiti penyakit ini. Dia sholat merasa dia adalah seorang yang sudah baik. Padahal dalam kaidah menuju kepada kebaikan itu tidak ada kata sudah. Kata sudah itu hanya boleh dipakai ketika kita sudah sampai surga. Sebelum itu kita belum baik, masih berusaha terus menerus jadi insan yang baik, jadi manusia yang baik. Nah ini hadirin dimuliakan, ujub itu lembut sekali kata para ulama. Dia merasuk kepada diri seseorang itu dengan cara yang sangat tipis dan lembut. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para tabi'in tentang siapakah orang yang terkena ujub wahai ibunda. Jadi Ibunda Aisyah itu istrinya Rasulullah SAW di masa tabi'in. Ibunda Aisyah ini jadi ulama. Karena memang Ibunda Aisyah ini sejak mudanya Rasulullah sudah melihat potensinya. Ibunda Aisyah ini seorang wanita yang cerdas dan hafalannya sangat kuat. Makanya kalau panjenengan datang ke Masjid Nabawi hadirin, ya dulu majelisnya Rasulullah seperti ini, tidak membelakangi kiblat. Jadi Rasulullah, tempat duduknya Rasulullah kalau ngisi taklim itu tidak seperti ini. Kalau ini kan membelakangi kiblat ya. Jadi kalau sana adalah kiblatnya Masjid Nabawi menghadap selatan ke arah Ka'bah, ke arah Mekah, maka Rasulullah biasa meletakkan kursi ini, meja ini ya, atau tempat duduk Rasulullah, belum meja ya ketika itu, tempat duduk Rasulullah itu di arah kiri shaf Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah menghadap ke sana, ya, menghadap ke sana, jamaah menghadap ke sini. Rasulullah membelakangi rumah beliau sallallahu alaihi wasallam yang sekarang jadi makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka bukan karena agar tidak membelakangi kiblat, bukan. Dalam rangka Rasulullah tahu betul siapa istrinya. Aisyah adalah seorang wanita cerdas dan kuat hafalannya. Sehingga kemudian Rasulullah membelakangi rumahnya agar apa yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat didengar oleh Ibunda Aisyah dari balik bilik atau balik hijab. Sehingga kemudian itulah salah satu alasan mengapa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi satu-satunya sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Selain Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan banyak hadis di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak bisa diakses oleh orang lain. Ibunda Aisyah juga meriwayatkan banyak hadis dari majlis duhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Nah, Ibunda Aisyah ini di masa tabi'in menjadi ulama, menjadi rujukan ilmu, menjadi referensi ilmu para ulama di masa tabi'in. Orang-orang yang tidak bertemu Rasulullah tapi bertemu sahabat. Ibunda Aisyah pernah ditanya oleh seorang tabi'in, siapakah orang yang terkena ujub itu wahai ibunda? Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, orang yang terkena ujub adalah orang yang apabila ia memandang bahwa ia telah menjadi orang baik. Tipis sekali kan. Jadi Ibunda Aisyah itu mengatakan kalau kita ini sudah merasa baik, itu ujub. Ya. Jadi ujub ini berbahaya. Kalau kita ini sudah merasa saya ini sudah soleh, alhamdulillah, itu insya Allah sangat sulit hadirin untuk tidak terkena yang namanya ujub. Karena kemudian inilah para ulama membahas sangat panjang soal masalah ujub ini hadirin. Ya, dan kita berlindung kepada Allah dari sifat tercela ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Majmu', beliau mengatakan ujub itu lebih berbahaya dan lebih parah daripada riya. Kalau riya itu kan mempertontonkan amalan kita kan. Kita beramal agar ditonton manusia, itu riya. Dari kata ro'a yaro, riya. Riya itu mempertontonkan amalan. Ya. Jadi kita sholat, kita lama-lamain sholat kita karena mungkin ada calon mertua kita. Kita lama-lamain sholat kita karena ada dosen pembimbing kita. Kita lama-lamain sholat kita karena ada bos kita, biar naik jabatan. Kayak gitu, itu namanya riya. Kalau ujub, kata para ulama termasuk Ibnu Taimiyah di dalamnya mengatakan ujub itu lebih parah daripada riya. Kenapa ujub lebih parah daripada riya? Karena kalau riya itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Itu riya. Jadi menduakan Allah dengan makhluknya. Kita sholat tuh harusnya untuk Allah, tapi kita sholat untuk manusia, itu riya.
Dan riya ini disebut para ulama sebagai syirik kecil, karena menyekutukan Allah. Ya. Dan riya ini perbuatan yang sangat tercela. Orang-orang melakukan praktek riya ini amalannya sama sekali mentah-mentah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu zat yang paling pantang menerima amalan seorang hamba kalau amalan itu dicampur adukkan dengan niat lain selain Allah. Allah itu zat yang paling senang dijadikan satu-satunya. Allah tidak mau dijadikan salah satunya. Itu riya aja separah itu. Ujub, kata para ulama, lebih parah daripada riya. Lebih mengundang murka Allah daripada riya. Kenapa? Karena ujub itu, kata Ibnu Taimiyah, ujub itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita sendiri yang lemah ini. Loh, kok bisa begitu? Iya, karena orang yang ujub itu merasa bangga dengan amalannya, kemudian melupakan bahwa amalannya itu semuanya, peraihannya itu semuanya karena pertolongan Allah, hadirin. Bukan karena kehebatan kita. Kita bisa duduk di majlis ini itu semuanya karena taufik Allah, karena petunjuk dari Allah. Kalau tanpa petunjuk dari Allah, kita mending istirahat di kamar, hadirin. Kita mending melakukan aktivitas yang lain. Kita bisa sehebat sekarang ini semuanya karena pertolongan Allah. Allah mudahkan rizki kita, ini semuanya karena pertolongan Allah. Ya, kalau kita kemudian berbangga diri, merasa kitalah semuanya peraihannya, yang kita capai ini karena kita, berarti kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita sendiri, dan itu lebih parah daripada riya, hadirin. Inilah kata para ulama. Jadi ujub ini berbahaya. Ya, orang soleh itu bisa terhindar dari marah. Orang soleh itu bisa terhindar dari sombong. Orang soleh itu bisa terhindar dari riya. Tapi tidak sedikit orang soleh yang terjelembab dan terjangkiti penyakit ujub ini. Ya. Maka inilah hadirin dimuliakan Allah yang insya Allah akan kita bahas. Apa saja alasan para ulama dan alasan syariat ini melarang kita untuk melakukan atau mempraktekkan ya, penyakit hati bernama ujub ini, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ya. Para ulama mengatakan ujub ini penyakit yang sangat berbahaya dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, kata para ulama, karena ujub ini menurut syariat adalah dosa yang lebih besar daripada dosa biasa. Dia masuk dalam bagian kabair ini. Ya, kabair itu dosa-dosa besar, dosa-dosa yang mengundang ancaman Allah Subhanahu wa taala, yang murka Allah diterakan di setiap dosa kalau dosa itu dosa besar. Ya, dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya, para ulama mengkategorikan mana dosa kecil dan mana dosa besar. Kalau dosa besar itu dosa yang mana larangannya itu selalu ada ancaman dari Allah. Imma itu laknat dari Allah, imma itu hukuman neraka, imma itu amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dosa besar. Dan ujub itu termasuk di dalamnya. Makanya para ulama berkata ujub ini berbahaya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama. Rasulullah bersabda begini, berbicara tentang ujub ini. Lau lam takunu tuznibuna la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik. Kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang tidak pernah berdosa, kata Rasulullah. Laulam takunu tuznibun. Kalian orang-orang baik. Orang-orang ya dosa sesekali saja. Tapi kebaikan amal solehnya lebih banyak. Laulam takunu tuznibun. Kalau kalian ini bukan orang yang suka melakukan dosa, orang-orang baik, la khasyitu alaikum, maka sungguh aku takut. Ya. Sesuatu yang lebih besar daripada dosa menimpa kalian. Tanya sama sahabat, apa itu ya Rasulullah yang lebih besar daripada dosa? Jawaban Rasulullah apa? Al-ujub, al-ujub, kata Rasulullah. 2 kali Rasulullah mengulang ujub, ujub, kata Rasulullah. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, para ulama mengatakan, mengapa ujub itu lebih besar daripada dosa biasa? Kata para ulama, karena kalau dosa biasa, seseorang melakukan dosa, bermaksiat, nampak di hadapan orang lain akan mengingatkannya. Tidak harus orang lain, diri kita sendiri kalau melakukan maksiat itu kan hati kecil kita menolak kemaksiatan kan. Agak ragu. Buktinya apa? Kita tidak mau ditonton orang kalau bermaksiat.
Kita malu-malu bermaksiat, deg-degan kalau ketahuan kan. Itu tanda bahwa hati nurani kita sejatinya hidup. Dan orang lain berani mengingatkan kalau kita maksiat. Tapi kalau ujub, hadirin dimuliakan Allah, ujub itu tipis hadirin. Diri kita sendiri tidak merasa melakukan maksiat karena yang kita lakukan amalan solih. Yang kita lakukan ibadah, sedekah, infak, nyumbang ini, nyumbang itu, sholat, puasa, sunnah, masya Allah, amalan-amalan solih. Diri kita sendiri tidak peka bahwa itu adalah dosa. Orang lain yang melihat kita melakukan itu tidak mungkin mengingatkan kita, karena melihat kita orang baik hadirin. Sehingga ini lebih berbahaya hadirin daripada dosa besar. Ya. Nah ini alasan pertama para ulama mengatakan ujub itu berbahaya. Satu, karena ini lebih besar daripada dosa biasa. Ya. Kemudian yang kedua, kata para ulama, ya, ujub itu sesuatu yang membinasakan. Kata Rasulullah, salasun muhlikat. Ada 3 hal dalam hidup ini yang membinasakan. Satu, ya, syuhun muta', sifat kikir yang ditaati. Kikir kalau ditaati, pelit kalau ditaati, itu membinasakan dunia akhirat. Di dunia dijauhi banyak orang, di akhirat dia tidak punya tabungan. Orang kikir itu. Di dunia orang tidak respect sama orang kikir. Ya, punya banyak berlimpahan harta, punya banyak kekayaan, punya banyak aset, tapi tidak pernah yang namanya berbagi. Ya, ini mesti dijauhi sama manusia. Di dunia dijauhi orang, tidak didoakan orang. Ya. Di akhirat dia tidak punya tabungan, orang kikir. Kemudian 2 yang membinasakan apa? Wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Orang kalau menghamba kepada hawa nafsu, dia tidak pernah berhenti sebelum dia selesai memuaskannya. Ya, dan ini rugi dunia akhirat. Di dunia dia celaka, menabung banyak dosa. Di akhirat dia mendapat azab Allah karena menuruti hawa nafsunya. Dan yang ketiga apa? I'jabul mar'i binafsihi, ujubnya seseorang kepada dirinya. Ujub ini berbahaya hadirin. Rasulullah pernah jalan dengan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu masuk ke Masjid Nabawi hadirin. Ceritanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ceritanya Rasulullah jalan sama sahabat Abu Dzar. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Dzar, faqala li, kata Abu Dzar, kuntu ma'a Rasulillah, aku bersama Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu. Pas ngangkat kepala Abu Dzar melihat, farafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, fa idza rajulun alaihi thiyabun khilqah. Ya. Kemudian ketika itu aku melihat ada seseorang thiyabun jiyad, ada seseorang yang menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang penampilannya bagus gitu hadir. Penampilannya ya bajunya bagus, sarungnya bagus, ya pokoknya orang yang bagus di masjid, sama-sama di masjid. Ya. Kemudian jalan lagi, kemudian Rasulullah berkata lagi, irfa' ra'saka ya Abu Dzar, angkat kepalamu wahai Abu Dzar. Farafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Fa idza rajulun alaihi thiyabun khilqah, maka kemudian aku dapati ada seorang yang sedang duduk mengenakan pakaian yang compang-camping, pakaian yang jelek, sudah jelek, tidak enak dipandang, tidak menarik. Kemudian jalan lagi Rasulullah dan Abu Dzar, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, hadza 'indallahi khairun min qurabil ardi misla hadza. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya orang yang kedua itu lebih baik di mata Allah dibandingkan seisi dunia diisi orang yang pertama tadi. Orang yang kedua yang pakaiannya compang-camping tadi, orang yang mungkin dipandang remeh sama manusia, itu kata Rasulullah, orang ini lebih baik daripada seisi dunia dipenuhi orang yang pertama tadi. Para ulama ketika membahas hadis ini, para ulama membahas tentang ujub hadir, bahwa seseorang itu tidak dilihat dari peraihannya, seseorang itu tidak dilihat dari
banyaknya amalannya, tidak dilihat dari penampilan luarnya. Seseorang itu dilihat daripada ketundukan hatinya kepada Allah, kebersihan hatinya kepada Allah. Makanya Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum. Allah tidak melihat kalian itu dari pakaian kalian dan dari tubuh kalian. Allah melihat kalian itu ila qulubikum wa a'malikum, dari hati kalian dan amalan kalian yang terjaga dengan urusan hati kita, ya. Maka yang kedua ini membinasakan hadirin. Makanya tidak boleh. Makanya hadirin dimuliakan Allah, pernah terjadi ya di dalam sejarah kisah tentang perang Hunain, hadirin. Dan itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Nanti dibuka surah At-Taubah ayat 25 ya. Allah menyebutkan khusus perang Hunain itu sampai Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin wa yauma Hunain. Dan kalian telah dimenangkan oleh Allah dalam banyak peperangan, dalam banyak tempat, kata Allah kepada Rasulullah. Termasuk yauma Hunain, kata Allah. Termasuk ingatkah kalian tentang hari Hunain? Yaum Hunain itu, perang Hunain itu terjadi di tahun 8 Hijriah. Setelah penaklukan kota Makkah, kemudian Rasulullah SAW berarak ke arah Taif. Kalau panjenengan sekarang umroh plus Taif itu, dulu Taif itu satu wilayah yang sangat subur, yang Rasulullah 10 tahun sebelum kejadian itu, sebelum 8 Hijriah, pernah mendakwahkan Islam di situ dan diusir oleh warga dan masyarakatnya karena 3 pembesarnya semuanya menolak Rasulullah. Rasulullah mendatangi pembesarnya, ya. 3 pembesarnya itu kakak adik bersaudara. Yang satu mengatakan, Muhammad, ya, pulanglah kamu ke negerimu, kamu tidak akan diterima di sini, ya. Sungguh perkataanmu itu adalah kedustaan, ya. Kemudian yang kedua berkatakan, Muhammad, tirai Ka'bah robek dengan kedustaanmu itu, sudah pulanglah sana kamu. Yang ketiga mengatakan, Muhammad, aku tidak mau berkata-kata seperti 2 saudaraku berkata-kata, ya, karena lisanku ini lebih mulia daripada perkataan, ya. Kalau kamu ini adalah seorang nabi, aku takut mendustakannya. Kalau kamu ini bukan seorang nabi, maka mulutku ini lebih mulia daripada berkomentar kepada seorang pendusta sepertimu. Akhirnya Rasulullah belum menyerah. Rasulullah menawarkan Islam ke setiap pintu, menawarkan Islam kepada setiap orang, menyusuri setiap jalan, memasuki setiap gang, sampai di hari ketiga Rasulullah SAW dengan provokasi 3 pembesar Taif itu, Rasulullah dikejar-kejar oleh masyarakat Taif, dilempari bebatuan, dilempari kotoran, sampai kemudian Rasulullah berdarah-darah keluar dari Taif. Kemudian malaikat Jibril datang bersama 2 malaikat penjaga gunung, 2 gunung di atas gunung Taif, di atas kota Taif, yaitu malaikat Akhsyaban. Kemudian Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, dan Jibril berkata, ya Rasulullah, kalau sampai ada darahmu yang menetes ke atas bumi, maka Allah telah mengizinkanku untuk memerintahkan 2 malaikat ini untuk menjatuhkan dan membalikkan 2 gunung ini kepada penduduk Taif. Maka mendengar perkataan Jibril itu, Rasulullah langsung mengadahi darah beliau agar jangan sampai menetes ke atas buminya Allah. Sampai kemudian Rasulullah bersabda, ya Jibril, inni innama uba'asu rahmatan la mu'adzaba. Wahai Jibril, sesungguhnya aku diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat, bukan sebagai penyebab azab. Maka jika mereka sekarang masih kufur kepadaku, mereka masih tidak mau menerima Islam, maka aku berdoa kepada Allah, semoga anak cucu mereka, dari rahim-rahim mereka, dari tulang sulbi mereka, akan lahir orang-orang yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doanya Rasulullah itu ijabah 10 tahun kemudian, setelah Fathu Makkah. Jadi kejadian dilempari itu tahun 10 kenabian, ya. Kemudian 10 tahun kemudian 8 Hijriah, ya. Karena Rasulullah itu kan di Madinah, di Makkah sekitar 13 tahun, ya. 3 tambah 8. Jadi setelah 10 tahun setelah Fathu Makkah, Rasulullah SAW dengan 11.000 pasukan berjalan dari Makkah ke Taif untuk mengepung Taif, meminta
masyarakatnya untuk mentauhidkan Allah, untuk masuk ke dalam Islam, dikepung Taif. Sebelum sampai ke Taif ada kejadian yang namanya Hari Hunain. 11.000 pasukan, sangat banyak ketika itu. Sampai kemudian para sahabat yang berjalan itu terkena satu virus yang dicelutukkan oleh seorang Muslim yang baru saja masuk Islam. Jadi 11.000 itu 8.000-nya mu'alaf, 3.000-nya sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam sejak lama. 11.000 berarak dan beriringan. Kemudian ada satu orang nyeletuk. Wah, kalau pasukan sebanyak ini kita tidak mungkin dikalahkan. Belum ada di Jazirah Arab pasukan sebanyak ini. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan pasukan ini. Langsung perkataan itu tertular dari satu mulut ke mulut yang lain, sehingga seluruh pasukan itu dalam kondisi bangga dengan jumlah, bangga dengan besarnya kekuatan, sampai akhirnya mereka tidak sadar mereka masuk ke dalam satu lembah, namanya lembah Hunain. Di antara lembah itu ada 2 bukit dan 2 gunung yang tinggi. Dengan kalau ke Taif itu kan biasanya naik kereta gantung gitu ya. Ya kira-kira kondisi Taif itu seperti itu. Jadi banyak lembah-lembah, banyak gunung-gunung gitu ya. Nah itu masuk ke lembah, tanpa mereka sadari 11.000 ini ternyata kaum Thaqib dan Hawazin, 2 suku terbesarnya kota Taif itu sudah bersiap di atas bukit untuk menembakkan anak-anak panah, menembakkan tombak-tombak, menggelindingkan batu-batu besar untuk memerangkap para sahabat Rasulullah SAW. Ketika tiba-tiba serangan itu datang, ya, Thaqib dan Hawazin menyerang 11.000 itu. Dalam tarikh Ibnu Hisam disebutkan semua 11.000 itu tunggang langgang, kaget, bingung, kocar-kacir, pulang ke belakang, menyelamatkan diri masing-masing. Bahkan disebutkan yang bersama Rasulullah ketika itu, Rasulullah ada di tengah-tengah itu, yang bersama Rasulullah tinggal 80 sahabat. Itu pun awalnya Rasulullah sendirian, sampai kemudian Rasulullah berteriak dengan 2 kalimat, Ana Rasulullah, Ana Ibnu Abdul Muttalib. Di sini aku Rasulullah, untuk memanggil sahabat-sahabat yang sudah tertempa keimanannya. Dipanggil Rasulullah langsung datang. Sahabat-sahabat yang dari Madinah, Ansar dan Muhajirin. Ana Ibnu Abdul Muttalib. Aku ini keturunannya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah SAW. Untuk memanggil siapa? Memanggil para mu'allaf, orang-orang yang baru saja masuk Islam. Karena nama besarnya Abdul Muttalib itu masih sangat mereka hormati. Akhirnya dari 11.000 itu terkumpul hanya 80 orang. Dan 80 orang itu kemudian sebagian menjaga Rasulullah, sebagian merengsek ke atas bukit dan kemudian memerangi kaum Thaqib dan Hawazin. Nyaris terjadi kekalahan. Gara-gara apa? Gara-gara ujub. Maka kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, wa yauma Hunain, dan ingatlah hari Hunain, id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a, ketika kalian ujub terhadap jumlahmu yang besar itu, padahal jumlahmu yang banyak dan besar itu sama sekali tidak berguna bagimu, kata Allah. Jadi ujub ini berbahaya, hadirin. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu mengatakan ujub itu biasa menjangkiti satu orang-orang yang berharta. Orang berharta, banyak duitnya, suka sedekah, ini hati-hati ini, ujub nih. Kemudian orang yang cerdas dan berilmu, ini juga banyak istighfarnya, ya, karena ya bahkan para ulama itu mengatakan hadirin, ya, salah satu faktor yang mengeraskan hati itu ngajar, Pak. Jadi ngajar ilmu kayak gini nih seringkali malah mengeraskan hati. Makanya kebanyakan ngajar itu ya gak benar, Pak, ya. Makanya kadang-kadang harus ustadz itu ya kadang-kadang ada liburnya. Makanya sebenarnya ini saya mengambil hari libur, Pak, ya, ke sini, ya, karena biasanya kalau di Solo, masya Allah ya, 1 hari bisa 5 jadwal. Ini libur dulu lah 3 hari, ya, silaturahim ke SPU nih, masya Allah. Karena kadang-kadang orang yang kemudian menyampaikan ilmu itu bisa keras hatinya, bahkan bisa terkena ujub, kata Imam Al-Ghazali. Tidak hanya itu, bahkan kata Imam Al-Ghazali, orang-orang yang punya nasab mulia itu biasa terjangkiti ujub. Misalnya dia keturunan tokoh, keturunan kiai, keturunan habaib,
ya keturunan Rasul, itu bisa terkena yang namanya ujub. Kemudian di antara yang sering terkena ujub itu, kata Imam Al-Ghazali, yang harus waspada karena bisa terkena ujub adalah orang-orang yang merasa memiliki jasa untuk Islam. Oh, ini loh saya yang bangun masjid. Loh, ini loh saya yang memakmurkan masjid. Loh, ini loh saya yang bikin masjid itu sekarang aktif. Nah, ini hati-hati betul tadi. Karena ujub ini semut tadi, lembut sekali. Ya. Kadang-kadang nggak kerasa kita kalau terkena ujub itu. Ya. Kemudian kata Imam Ghazali, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang banyak pengikutnya, itu harus hati-hati tentang yang namanya ujub, dan juga orang-orang soleh. Ya. Nah, apa yang termaktub di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 25 tentang hari Hunain tadi, ya karena tadi merasa, wah kita ini sudah paling kuat nih, 11.000 pasukan itu tidak ada di Jazirah Arab sebesar ini sebelumnya. Gara-gara itu kemudian Allah tegur, ya, para sahabat Rasulullah dan para sahabat ketika itu, walaupun akhirnya Rasulullah SAW terbebas dari kekalahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, mengapa ujub itu berbahaya? Ya, tadi satu, karena ini adalah dosa besar. Dua, karena membinasakan. Yang ketiga, kata para ulama, ujub itu menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Ibnul Qayyim pernah mengatakan rahimahullah, berapa banyak orang yang masuk surga tersebab dosanya, dan berapa banyak orang yang masuk neraka karena sebab amalannya. Kebalik ini jadinya. Jadi ternyata banyak orang yang masuk surga gara-gara dosa, Pak. Kenapa? Karena sebelum akhir hayatnya dia sempat bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Sedangkan taubat itu amalan yang sangat dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Tapi ada sebagian orang itu yang masuk neraka gara-gara sebab amalnya. Kenapa? Banyak amalannya tapi tadi terjangkiti ujub, dan Allah sangat murka kepada orang-orang yang ujub, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, di dalam kitab At-Tabaqat itu, tadi di kamar baca kitab At-Tabaqat itu ada riwayat menarik sekali, ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz, ya kita kenal ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu apabila berkhutbah di atas mimbar, ya, kemudian dia khawatir muncul perasaan ujub ketika berkhutbah, ya, maka beliau menghentikan khutbahnya, langsung kafaratul majlis. Jadi kalau muncul ujub gitu ya, merasa paling benar, merasa paling bisa, itu langsung di kafaratul majlis, jadi langsung ditutup majelisnya. Kemudian beliau itu apabila menulis tulisan, ya, menulis satu ilmu tulisan, karena beliau selain khalifah juga seorang yang berilmu. Dan kemudian beliau takut dirinya terjangkiti ujub, maka beliau menyopek tulisannya tersebut seraya berkata, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsu. Kehati-hatiannya para ulama seperti itu terhadap yang namanya ujub ini, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Inilah yang kemudian harus kita ingat dan harus kita berhati-hati terhadapnya, dari penyakit yang namanya ujub ini. Selain penyakit-penyakit yang hati yang lain, ini penyakit hati yang mengganggu dan sering menimpa seseorang yang sudah dalam fase lebih baik daripada sebelumnya, ya. Nah, yang kemudian dimuliakan Allah, para ulama juga membahas bagaimana cara menghindari penyakit ujub ini, ya. Dan ini bagian terakhir dari apa yang ingin saya sampaikan. Bagaimana caranya agar seseorang itu terhindar dari ujub? Yang pertama, kata para ulama, adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Makanya di dalam syariat ini hadirin, banyak ibadah yang disyariatkan untuk diakhiri dengan istighfar. Satu, sholat. Sholat kan habis salam apa dulu? Istighfar 3 kali kan. Padahal kita nggak habis dosa, Pak. Padahal kita nggak habis maksiat, habis sholat hadirin. Tapi disuruh apa? Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. 2, majlis ilmu. Majlis ilmu ada kafaratul majlis kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salat tahajud. Salat tahajud itu sunnahnya di waktu sahur apa? Memperbanyak istighfar kan? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur orang-orang yang bangun di malam hari itu beristighfar kepada Rabbnya, ya.
Bahkan haji itu kan intinya apa? Arafah kan? Al-hajju Arafah. Di Arafah amalan ibadah yang paling ditekankan apa? Istighfar hadir. Biar nanti pulang itu tidak jadi haji yang pingin selalu ditambahkan gelar H di depan namanya. Di istighfari, astagfirullah, astagfirullah. Bahkan Rasulullah yang sudah berjuang 23 tahun membumikan Islam, surat terakhir yang turun surat apa? Surah An-Nasr kan? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan-kemenangan dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah, puji Allah, muliakan Allah, kemudian beristighfarlah. Sama hadirin, ketika kita beramal, berhasil menyelesaikan amal, selesai melakukan satu ibadah, banyakin istighfar. Kalau terdetik rasa ujub, merasa pingin dipuji, merasa pingin gini, istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih. Jangan tinggalkan amalan hadirin. Para ulama itu mengatakan kalau melakukan amalan karena manusia itu riya, meninggalkan amalan karena manusia itu juga riya. Karena karenanya masih manusia. Kemudian apa yang harus dilakukan, Ustaz? Saya mau sedekah nih. Awalnya karena manusia, kemudian saya ingat ini karena manusia. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya nggak jadi sedekah berarti nggak jadi sedekahnya juga karena manusia. Maka apa yang harus dilakukan? Kata para ulama, tajdidun niyah. Kita perbarui niat kita istighfar dulu. Astagfirullah, salah ini ya Allah. Aku niatkan sedekahku untukmu ya Allah. Itu. Jangan malah berhenti beramal, karena berhenti beramalnya sama saja. Berhentinya karena manusia. Jadi yang pertama istighfar, perbanyak istighfar. Kemudian yang kedua, dimuliakan Allah, ya. Yang kedua, banyak-banyak kita muhasabah. Berhenti sejenak. Merenung, menghela nafas. Duduk bermunajat kepada Allah, mengintrospeksi amalan-amalan kita. Dan ini amalannya para ulama nih. Saya mungkin bisa mengumpulkan lebih dari 20 riwayat para ulama. Mereka itu punya kebiasaan sebelum tidur hadirin, menyiapkan atau menyisakan 5 sampai 10 menit untuk muhasabah hadirin. Jadi kalau kita sudah mulai menegakkan tubuh kita di atas kasur, sudah mulai mematikan lampu, sudah mengambil selimut itu hadirin, manfaatkan 5 sampai 10 menit untuk merenung hadirin, untuk muhasabah. Apa kontennya muhasabah? Kontennya muhasabah itu 2. 1 amalan, 2 dosa. Kita menghitung amalan kita hari ini apa saja ya yang sudah kita lakukan. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terima amalanku ya Allah. Kemudian doa yang kedua, ya Allah, istiqomahkan aku melakukannya yang lebih baik daripada hari ini ya Allah. Yang kedua kontennya dosa. Pada dosa dan kesalahan yang kita lakukan hari ini, kita mohon ampun kepada Allah. Wa tub alaina. Ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Dan doa sama Allah, persulit hamba untuk melakukannya besok pagi ya Allah. Halangi hamba untuk bisa mengulangnya lagi. Ya. Kenapa kita harus tobat malam itu? Karena belum tentu bangun hari ini, besok pagi. Ya. Kita tidak ada yang tahu usia kita sampai berapa lama lagi. Nah ini pentingnya muhasabah itu, sehingga menjadikan grafik iman kita itu naik terus ini. Ya turun sesekali, tapi lebih banyak naiknya daripada turunnya. Lebih lama naiknya daripada turunnya. Dan itu penting muhasabah. Nah itu yang akan mengoreksi amalan-amalan kita. Amalan kita ini sudah karena Allah atau belum? Ya, amalan kita ini kita berbangga dengan amalan kita atau tidak? Hari ini hadirin, kalau kita baik itu bukan karena kita baik. Hadirin. Kalau orang pandang kita ini mulia bukan karena kita mulia. Hadirin. Kita baik hari ini itu karena 2. 1, itu semua karena karunia dari Allah. 2, karena aib-aib kita ditutup sama Allah. Hadirin. Kalau Allah buka aib kita di pandangan manusia, selesai semuanya. Hadirin. Kita ini manusia penuh aib. Hadirin. Allah itu as-sattar, zat yang menutup tirai. Hambanya bermaksiat, ditutup tirainya sama Allah. Kalau kita ini sekarang baik bukan karena kita baik, karena baiknya Allah menutup aib-aib kita.
Seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, "Lau kana lidzunubi raiha." Kalau seandainya dosa itu ada baunya, ada aroma busuknya, tidak ada orang yang mau mendekat kepadaku. Sama nih. Untungnya dosa kita, aib kita itu tidak ada baunya nih. Sehingga kita terlihat baik di mata manusia. Jadi jangan lupa bersyukur kepada Allah. Banyak merenung itu tujuannya untuk itu. Kemudian yang ketiga, hadirin memuliakan Allah, jangan pernah memandang rendah orang lain. Nah ini harus diterapi. Jadi kadang-kadang secara fitri kita, kalau kita ini melakukan punya satu peraihan amal, kita itu mandang orang yang di bawah kita itu dengan pandangan merendahkan. Dan itu awal mula ujub. Itu pintu ujub terbuka itu di situ. Makanya para ulama mengatakan jangan pernah memandang rendah orang lain. Ya, kalau melihat orang lain, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, idza ra'a ghairahu faqala huwa khairun minni. Nah, ini kalimat ini harus jadi kebiasaan kita nih. Kalau melihat orang lain, siapapun itu, maka katakan dia lebih baik daripada saya. Dia lebih baik daripada saya di mata Allah. Kalau lihat anak yang lebih muda daripada kita, katakan dia lebih baik di mata Allah dibandingkan saya. Umurnya masih muda, dosanya masih sedikit. Kalau lihat orang yang lebih senior daripada kita, katakan orang ini lebih baik daripada saya. Usianya lebih banyak, berarti amalan solihnya lebih banyak. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, kalau melihat orang maksiat, katakan dia lebih baik daripada saya. Bisa jadi. Kenapa? Karena bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah dan dia dicintai Allah. Dan belum tentu saya ini bisa seperti itu. Jadi semua itu ketika kita lihat dia lebih baik, itu insya Allah ta'ala itu akan lebih menjadikan kita berhati-hati dengan yang namanya ujub. Kemudian yang keempat, hadirin muliakan Allah, menyadari bahwa kemampuan kita beramal saleh itu karena taufik dan pertolongan Allah. Makanya kita diminta setiap kali beramal itu kan mengucap bismillah. Bismillah itu artinya bukan dengan menyebut nama Allah, seperti Quran terjemahan kita. Ba di dalam kata bismillah, ba itu dalam bahasa Arab memiliki 14 makna. Dalam Alfiyah Ibnu Malik itu 14 makna. Salah satu maknanya ba itu apa? Ba lil isti'anah, untuk memohon pertolongan. Jadi bismillah itu ba-nya ba isti'anah. Artinya, ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi kita keluar dari rumah ke tempat kerja, bismillahi tawakkaltu kan. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu ya Allah dalam pekerjaan ini dengan menyebut namamu yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Jadi minta terus pertolongan kepada Allah, sehingga ketika kita mendapatkan satu perayaan amal, kita akan dengan cepat mengatakan ini semuanya bukan karena kehebatanku, hadza min fadli rabbi. Demikian kata Nabi Sulaiman kan, ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kemudian yang kelima, jangan lupa kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita taufik, menjaga hati kita, melembutkan hati kita, menjauhkan dari segala keburukan dengan doa-doa yang menjaga hati kita. Di antara doa yang diajarkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang tidak boleh absen ini. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk senantiasa berada di atas jalanmu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'ati. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Doa yang seperti ini harus senantiasa kita minta, karena penggenggam hati kita adalah Allah, pemilik hati kita adalah Allah, maka kita mintakan kepada Allah. Jika ada di antara keluarga kita yang mungkin masih belum mendekat kepada Allah, jangan hanya kita mengandalkan diri kita saja untuk kemudian mendekatkan dia kepada Allah, tapi kadang-kadang kita lupa tidak mendoakan dia. Mari doakan kepada Allah, ya Allah, Zat yang menggenggam hati istriku, Zat yang menggenggam hati suamiku, Zat yang menggenggam hati anak-anakku, tetapkan hatinya, tunjuki hatinya, lembutkan hatinya menerima kebenaran, jadikan ia taat, jadikan dia istiqomah di jalan. Begitu hadirin. Jadi kita semua sandarkan kepada Allah.
Dan semoga 5 amalan yang dicontohkan ulama itu bisa menjaga kita dari segala penyakit hati, termasuk di dalamnya penyakit ujub. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kami sampaikan secara singkat, semoga bermanfaat, semoga menjadi pengingat untuk saya Al-Fakir dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah keistiqomahan untuk saya dan panjenengan semuanya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Biasanya ada enggak? Ada pertanyaan atau cukup? Cukup kayaknya ya. Insyaallah paham. Kalau ada pertanyaan itu kemungkinannya 2. 1 paham semua, 2 ngantuk semua. Semoga bukan yang kedua ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.